Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wakif. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan listrik dinamis. Dapat kita ketahui, listrik dinamis merujuk pada cabang ilmu listrik yang mempelajari aliran arus listrik, terutama dalam konteks perubahan arus seiring waktu. Listrik dinamis penting dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagian besar distribusi listrik ke seluruh dunia menggunakan arus bolak-balik. Dengan pemahaman konsep-konsep dalam listrik dinamis, kita dapat merancang, menganalisis, dan memahami berbagai jenis sirkuit dan perangkat listrik. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik atau konduktor, seperti kawat tembaga atau logam mulia lainnya. Arus listrik diukur dalam satuan ampere, yang merupakan satuan dasar untuk arus listrik dalam sistem satuan internasional. Ada 2 jenis arus listrik utama. Yang pertama, arus searah atau DC. Arus searah adalah jenis arus listrik di mana arus selalu mengalir dalam satu arah. Ini berarti elektron-elektron bergerak dalam satu arah tertentu melalui konduktor. Contoh sumber arus searah termasuk baterai dan aki, serta alat-alat elektronik seperti sumber daya DC. Yang kedua, arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik adalah jenis arus listrik di mana arus berubah secara berkala, biasanya dengan frekuensi tertentu. Sumber utama arus bolak-balik adalah pembangkit listrik tenaga air, nuklir, dan termal. Kemudian, hambatan jenis. Hambatan jenis atau resistansi jenis adalah istilah yang digunakan dalam konteks konduktivitas listrik untuk menggambarkan tingkat resistansi atau hambatan yang dimiliki oleh bahan khusus. Hambatan jenis biasanya diukur dalam ohm per meter atau ohm per sentimeter, tergantung pada sistem pengukuran yang digunakan. Hambatan jenis dapat bervariasi berdasarkan jenis bahan dan suhu. Bahan-bahan yang memiliki hambatan jenis rendah seperti logam, tembaga, atau aluminium adalah konduktor baik dan memungkinkan arus listrik untuk mengalir dengan mudah. Sebaliknya, bahan dengan hambatan jenis tinggi seperti kaca atau kayu adalah isolator dan tidak mengizinkan arus listrik untuk mengalir dengan mudah. Yang ketiga, hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam elektronika dan ilmu listrik yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu sirkuit listrik. Hukum Ohm ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 dan dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis sederhana, V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus listrik dalam ampere, dan R adalah hambatan dalam ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan adalah sebanding dengan arus yang mengalir melalui konduktor tersebut dengan hambatan R tetap. Dengan kata lain, semakin besar hambatan, semakin tinggi tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan arus tertentu. Hukum Ohm berlaku untuk berbagai jenis sirkuit listrik, termasuk sirkuit searah dan sirkuit bolak-balik, asalkan suhu dan kondisi materi konduktor tetap. Prinsip ini sangat penting dalam perancangan dan analisis sirkuit listrik karena memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana komponen elektronik akan berperilaku dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Gustav Kirchhoff pada abad ke-19. 2 hukum utama yang dikenalkan sebagai hukum Kirchhoff adalah hukum Kirchhoff pertama, hukum arus Kirchhoff. Hukum pertama menyatakan bahwa jumlah total arus yang masuk ke sebuah simpul dalam suatu sirkuit listrik harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut.
Dengan kata lain, hukum ini menggambarkan prinsip hukum kekekalan muatan. Matematisnya, hukum ini dapat dirumuskan sebagai sigma I total arus masuk sama dengan sigma I total arus keluar. Hukum ini memungkinkan untuk menganalisis dan memahami aliran listrik dalam jaringan sirkuit listrik yang lebih kompleks. Hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua, hukum tegangan Kirchhoff. Hukum Kirchhoff kedua juga dikenal sebagai hukum tegangan Kirchhoff, menyatakan bahwa dalam suatu lingkaran tertutup atau loop dalam suatu sirkuit listrik, jumlah total tegangan yang jatuh pada komponen seperti resistor, sumber tegangan, dan lain-lain harus sama dengan jumlah total tegangan yang disuplai oleh komponen dalam loop tersebut. Matematisnya, hukum ini dapat dirumuskan sebagai sigma V total tegangan jatuh sama dengan sigma V total tegangan yang disuplai. Hukum Kirchhoff kedua memungkinkan untuk menganalisis tegangan dalam sirkuit yang lebih kompleks, termasuk sirkuit yang terdiri dari beberapa resistor dan sumber tegangan. Hukum Kirchhoff sangat penting dalam analisis sirkuit listrik, terutama ketika kita berurusan dengan sirkuit yang lebih rumit yang melibatkan banyak komponen. Dengan menggunakan hukum kedua ini, kita dapat menentukan arus dan tegangan di berbagai sirkuit dan melakukan perhitungan yang akurat dalam perancangan dan pemecahan masalah sirkuit listrik. Itulah tadi materi terkait listrik dinamis dari saya. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi cerna apa yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.